Shalom. Bersama Yohanes di sini, dan selama 10 menit ke depan, mari kita bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Terlebih dahulu, mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami untuk kami boleh bersekutu dalam firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang menuntun kami kepada segala kebenaran, untuk kami beroleh pengertian, untuk kami dibentuk dan disempurnakan, dan dimampukan untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Mari kita buka bersama-sama dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga. Efesus pasal yang kelima, ayat yang ketiga, demikianlah firman Tuhan. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan di antara kamu, sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Efesus pasal 5, ayat yang pertama dan kedua yang sudah kita pelajari dalam minggu-minggu yang lalu, kita belajar bahwa, hai kamu yang sudah mengenal Kristus, ayo sekarang kamu hiduplah berpadanan dengan Kristus. Hiduplah meneladani Kristus. Dikatakan di ayat yang pertama, jadilah penurut Allah. Jadilah, laksanakanlah apa yang sudah kita pelajari tentang Kristus. Sekarang praktekkanlah. Jadilah penurut Allah. Kita nggak bisa melihat Allah, Allah itu roh, tapi kita bisa melihat Yesus Kristus. Dan jadilah peniru-peniru Kristus. Jadilah orang-orang yang meneladani kehidupan Kristus. Ayat yang pertama mengajarkan demikian, dan ayat yang kedua memberi penekanan bagaimana cara kita mempraktekannya, seperti apa kita mempraktekannya. Hiduplah di dalam kasih. Kasih yang seperti apa? Ya kasihnya Kristus itu. Kasih Allah kepada umatnya. Kasih agape. Yang kita sudah belajar, ada karakteristik yang kita temukan dalam ayat yang kedua ini. Kita belajar bahwa kasih agape itu kasih yang seperti apa? Kasih yang tanpa syarat. Kristus mengasihi kita, tanpa Kristus itu memberi syarat, kamu harus seperti ini, kamu harus minim seperti gini, minim seperti ini, baru aku mau mengasihi kamu. Kristus mengasihi kita saat kita ini tidak layak, saat kita ini berdosa. Tapi tanpa syarat, Dia tetap mengasihi kita. Dan yang kedua, karakteristik dari kasih agape, kita belajar bahwa kasih agape itu adalah kasih yang mau berkorban. Kristus mengasihi kita dan Dia rela mati disalib untuk kita. Padahal Dia tidak berdosa, padahal kita yang berdosa. Dan seharusnya kita yang dihukum, tapi Dia mengambil posisi. Dia mengambil posisi, Dia mau disalib menggantikan kita. Itu kasih Kristus, itu kasih agape, dan kita diingatkan untuk kita hidup di dalamnya. Hiduplah di dalam kasih. Dan kita lanjut ke ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga diawali dengan kata tetapi. Kata tetapi ini adalah kata yang seringkali digunakan untuk menghubungkan dua hal yang saling kontras. Kalau dalam percakapan sehari-hari, misalkan saya ngomong, wih, orang itu loh, ganteng. Bener ganteng, tapi, kalau saya sudah ngomong tapi gitu, kita pasti sudah menduga bahwa yang akan keluar berikutnya dari mulut saya itu hal-hal yang tidak baik. Kalau saya mengawalinya dengan hal yang baik, oh dia ganteng, tapi, pasti ada hal yang tidak baik yang akan muncul selanjutnya yang dihubungkan dengan kata tapi ini. Begitu juga dengan Efesus pasal 5, ayat 1 dan 2, begitu lanjut ke ayat yang ketiga, diawali dengan kata tetapi, berarti apa yang akan muncul berikutnya merupakan sesuatu yang kontras dari apa yang sudah dibahas dalam ayat 1 dan 2. Kalau ayat 1 dan 2 membahas tentang menjadi penurut Allah, menjadi orang-orang yang meneladani hidup Kristus, orang-orang yang hidup dalam kasih, dan kasih yang seperti apa? Kasih agape, kasih yang tanpa syarat, kasih yang rela berkorban. Tetapi berarti ada hal yang kontras dengan kasih yang sudah dibahas di sini. Dan apa yang kontras dengan kasih yang mulia ini? Tetapi percabulan. Jadi ayat yang ketiga
mengajarkan kepada kita bahwa yang namanya percabulan ini, dosa seksualitas ini sama sekali beda dengan kasih. Walaupun orang seringkali melaksanakannya dengan alasan kasih. Selama kita saling mengasihi, ya kenapa enggak? Kenapa kita harus nunggu diberkati dulu jadi suami istri dulu? Kenapa? Kan kita saling mengasihi atas dasar kasih. Ayo kita melakukan hubungan seks. Dan di sini kata tetapi ini memberi penekanan bahwa ini sama sekali bukan kasih yang diajarkan di ayat yang kedua tadi, yang dikatakan hiduplah di dalamnya. Justru ini sesuatu yang enggak dikenan Tuhan, yang harus kita buang. Percabulan, dosa seksualitas. Seksnya sendiri bukan dosa. Selama seks itu ditempatkan dalam ruang lingkup kekudusan yang sudah Tuhan ajarkan melalui firman-Nya, dalam ruang lingkup pernikahan yang kudus, di mana pernikahan itu begitu sakralnya, sehingga Tuhan itu memberikan perumpamaan hubungan antara dirinya dengan umatnya itu sebagai mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Seks sendiri itu tidak dosa. Tapi saat manusia atas dasar pemuasan nafsunya, kepingin memuaskan nafsunya, mereka mulai merobohkan tembok-tembok batasan yang sudah didirikan oleh firman Tuhan tadi. Dan ketika firman Tuhan ngomong itu tidak baik, itu tidak kudus, itu tidak benar, maka manusia dengan nafsunya itu mereka mendobrak semua itu dan peduli amat, yang penting saya suka sama suka. Yang penting saya saling mengasihi. Kan ini loh namanya kasih, itu seperti itu. Dan ini yang firman Tuhan tegaskan pada kesempatan ini. Bukan. Itu bukan kasih. Itu percabulan. Percabulan dan rupa-rupa kecemaran. Cemar, kotor. Nggak murni lagi. Itu jangan ada, atau keserakahan. Jadi percabulan, kecemaran, keserakahan. Keserakahan itu sesuatu yang ingin lagi, tidak pernah puas. Seringkali orang menggunakan konteks serakah ini kaitannya dengan harta, tapi dalam ayat yang ketiga ini kaitannya dengan seks, dengan nafsu. Tidak pernah puas. Dikatakan jangan, disebut saja pun loh, jangan. Apalagi dilakukan. Disebut saja pun jangan, artinya apa sih? Jangan ada sama sekali, jangan ada seorang pun dari kamu yang terlibat di dalamnya, terjerat di dalamnya, yang membahas, disebut gitu ya, mempercakapkan, membahas tentang bagaimana mendapatkan pembenaran dari apa yang dilakukan. Enggak, itu tetap dosa, itu tetap percabulan, itu tetap kecemaran, itu tetap keserakahan. Jangan lepaskan hawa nafsu kita itu liar sedemikian, sehingga seks yang pada mulanya itu didesain kudus, indah, sakral oleh Tuhan, menjadi sesuatu yang murah, sesuatu yang menjijikkan di hadapan Tuhan. Kita sudah belajar dari Sodom dan Gomora bagaimana Tuhan itu tidak suka melihat kebejatan moral, kerusakan seksualitas orang-orang itu. Tuhan tidak suka. Dalam kisah para rasul juga dikisahkan bahwa manusia-manusia itu akan meninggalkan persetubuhan yang wajar, dan mereka laki-laki akan berhubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Itu semua hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, persinahan. Untuk berhubungan seks dengan orang lain di luar pasangan yang sudah dikuduskan, yang sudah berkomitmen bersama dan dikuduskan di dalam ikatan pernikahan. Jauhi semua itu tidak dikenan Tuhan, disebut saja pun jangan. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Ketika dikatakan jangan di antara kamu ini kemudian dijelaskan kamu ini siapa? Kamu ini orang-orang yang kudus. Orang-orang yang sudah dipisahkan. Jadi kalaupun lingkungan sekitar itu ngomong tidak apa-apa, seks bebas itu tidak apa-apa, bersinah itu tidak apa-apa, berselingkuh itu tidak apa-apa, onani itu tidak apa-apa. Karena Tuhan mengingatkan kita, jangan ada percabulan, jangan ada kecemaran, jangan ada keserakahan dalam konteks hidup seksualitas itu. Jangan. Orang-orang kudus tidak seharusnya mengikuti suara-suara yang berkata
bahwa itu baik. Enggak, kalau Tuhan ngomong itu enggak baik, maka itu enggak baik. Kalau Tuhan ngomong itu enggak dikenan Tuhan, maka itu enggak dikenan Tuhan. Dan orang-orang kudus adalah orang-orang yang memisahkan, mengkhususkan dirinya untuk mengikuti kehendak Tuhan. Dan ini peringatan bagi kita, kiranya kita boleh memisahkan diri dari segala kecemaran yang dunia ini tawarkan. Kiranya Roh Kudus yang menuntun kita, kiranya Roh Kudus yang memampukan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dalam kesempatan yang singkat ini Tuhan mengingatkan kami bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang kudus. Dan saat kami diajarkan untuk menjadi penurut-penurut Allah, maka standar-standar kekudusan Allah yang seharusnya kami pegang dalam kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk kami memisahkan diri dari segala kebejatan moral, kebejatan seksualitas yang ada di masyarakat saat ini Tuhan. Kami tidak akan bisa tanpa pimpinan, tanpa tuntunan Roh-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu yang kudus boleh memampukan kami untuk kami boleh hidup kudus, berkenan, dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.